Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini kita masih bertiga. Ya biasanya kan kadang kalau segmen film tuh ada yang berdua doang, gue sama Faris, atau gue sama lu Fed gitu. Kali ini kita bertiga full bahas film ya. Kemarin baru bahas Penyalin Cahaya. Kali ini bahas Layangan Putus ya. Enggak lah. Belum. Belum. Ntar Fedrian sendiri kan yang bahas. Iya. Ya, boleh. Monolog ya. Nah, kita akan ngebahas kali ini film apa sih yang kita tonton nih selama seminggu. Gitu ya, film apa ya? Banyak sih ya. Kalau gue dari Netflix nih, ada film apa series? Film ataupun series. Apa aja yang lu tonton seminggu kebelakangan. Gue series. Lu Fed? Gua lagi kartun sih. Apa? Bukan anime ya. Bukan anime nih. Di mana lu? Di Disney. Faris? Gue kebanyakan sekarang nontonnya Netflix sebenarnya. Netflix. Iya. Oke, kita akan bahas nih film apa aja yang akan rekomendasi dari kita ya untuk selama seminggu ini, dan mungkin bisa jadi tontonan kalian yang menarik gitu ya. Kalau gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para pendengar? Semoga kalian masih dengerin Opini Tengah Malam. Kali ini kita akan ngebahas film. Langsung aja tanpa basa-basi, film pertama dari gue dulu ya. Iya. Oke, bro. Series ataupun film ya. Series ini ada dua yang gue ikutin selama minggu ini gitu. Yang pertama itu ada Demon Slayer. Bro, baru selesai bro. Season 3-nya baru episode 7 sih. Belum lanjutan lagi kan. Gimana? Mau baca komiknya gak kayak gue? Aduh, pengen sih pak, kepo gue. Iya, parah kan? Parah gitu. Gue cukup ngikutin lagi ya Demon Slayer, dan salah satu anime terbaik sih kayak menurut gue. Iya sih, gue juga. Kita ngikutin ya bertiga ya. Ngikutin. Iya. Cuma Faris belum masih telat. Yeah. Belum sampai yang. Gue baru mau mulai yang Entertainment District Season 3 ini. Yoi. Iya, dan mungkin nanti kalau kita udah selesai season 3-nya ini kita review kali ya sih. Bareng boleh lah ya. Yes, gitu. Seru banget anjir. Yes, anim, kapan lagi kita nge-review anim kan. Dan selanjutnya ini adalah series yang gue suka banget. Ini series yang menurut gue ketika lu nonton lu akan feeling blue, yaitu Afterlife. Ada yang tahu? Tahu doang. Afterlife. Tapi gak nonton. Jadi Afterlife ini menurut gue salah satu series yang enak banget nih ditonton. Kenapa? Karena ini adalah series yang cuma 20 menitan. Gitu, 20 komedi menitan berarti. habis ya, komedi 20 menitan habis gitu. Ini yang ngedirect itu adalah Ricky Gervais ya. Dan dia juga aktor ya. Dia salah satu aktor apa ya? Komedian juga ya, dari Inggris ya. Stand up comedian juga, dan dia yang ngedirect, dia yang main juga, dan ini adalah original Netflix tahu gua. Nah, ini menarik banget gitu. Mungkin gua nggak tahu, ini kayaknya nggak bakal masuk genre Faris Fedrian sih harusnya. Fedrian kali masih masuk mah, komedi Amerika. Aduh, iya sih. 20 menit. Komedi Inggris ini. Komedi Inggris 20 menit, tapi ceritanya menurut gua cukup feeling blue atau dark banget sih. Gitu ya. Jadi bercerita tentang dia punya istri gitu ya. Istrinya itu kena kanker, penyakit, tapi sebelum meninggal tuh istrinya buat video kayak lu jangan lupa makan ya gitu, lu pokoknya harus tetap ngelanjutin hidup lu pokoknya tetap harus ngelakuin membahagiakan setiap orang, karena lu tuh orang yang selalu membawa kebahagiaan ke setiap orang gitu. Terus kayak dia selalu ngerekam setiap momen-momen indah sama istrinya gitu. Dan ya di episode pertama kita udah dibuka kalau istrinya emang udah meninggal gitu. Nah si cowok ini dia itu kerjanya tuh jurnalis. Jadi jurnalis di kota kecil gitulah. Isi beritanya adalah keunikan yang ada di kota itu. Kayak misalnya orang main suling tapi pakai hidung kayak gitu loh. Terus ada yang mencoba pengen masuk berita di kota itu. Pokoknya koran kecil lah. Kerjaannya kayak gitu. Jadi dia tiap hari nulis berita gitu. Tapi semenjak istrinya meninggal, dia tuh ngerasa jadi kayak gue tuh pengennya bunuh diri aja gitu. Nah, tapi setiap dia mau bunuh diri, dia selalu ingat gitu kata istrinya dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya tentang gimana sih caranya si cowok ini untuk melanjutkan hidupnya gitu. Makanya disebutnya Afterlife kan. Gitu. Dan dark sih, Fat. Komedinya dark, tapi ceritanya tuh menurut gua ya cukup dark lagi, lebih dark lagi. Gitu. Karena lu bener-bener di sini
dikasih tahu orang yang emang dia tuh pengen bunuh diri, selalu pengen bunuh diri. Udah nggak ada jalan keluar lagi menurut dia selain dia bunuh diri gitu. Mungkin lu bisa coba sih Afterlife. Berapa season itu, Bim? 3 doang. Satu season cuma 6 episode. Satu season cuma 6 episode? Iya. Oh bentar dong. Dikit banget berarti. Iya. Enak banget nih. Totalnya ada 18. Lu udah sampai mana? Gue udah season 3 episode 5 bro. Oh, udah mau habis. Ada selanjutnya lagi apa udah? Enggak tahu kan, gue baru episode 5. Episode 6-nya hari ini nih. Abis ini gue juga rekaman, gue langsung nonton lagi pasti. Gitu. Dan menarik banget. Banyak banget kayak hal-hal sedih, kayak udah nyoba narkoba gitu. Terus juga udah nyoba mau bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi selalu ada hal yang membuat dia tuh akhirnya gak bunuh diri gitu. Itu menarik sih, tentang orang perjalanan hidup seseorang untuk melanjutkan hidupnya setelah kematian yang orang yang dia sayang gitu. Menarik. Afterlife ya gitu. Lucu banget ya. Dark comedy. Ini satu jokes ya. Satu jokes di season 3 nih tapi. Dia kan bilang bapak, aduh pokoknya ada satu orang yang meninggal. Satu orang yang meninggal nih. Dia tuh abunya tuh titipannya adalah pengen disebar di pubs apa sih? Bukan pub ini. Pubs tuh apa ya disebutnya di sana, bar ya? Iya, mirip bar gitu lah. Iya, bar gitulah. Kayak di pinggiran bar gitu. Terus dia bilang pas disebar, terus pemilik barnya marah dong. Kayak kalau nyebar abu sembarang, kalau ini sampah sih. Ini bukan sampah, ini abu katanya. Ya tetap aja gitu. Lo harusnya kalau buang ini di tong sampah. Enggak, ini tuh tetap apa sih namanya? Warisan. Permintaan dia sebelum dia meninggal gitu. Terus kata, ya nggak bisa kayak gitu, marah berantem, terus dilempar abunya ke mulut si yang punya. Terus dia bilang, oh my god, masuk mulut gue. Terus katanya si peran utamanya si Ricky Gervais ini dia ngomong, yes, gue berharap itu kemaluannya gitu. Abu kemaluannya. Iya, abunya masuk tapi berharapnya, yes, gue berharap itu kemaluannya gitu. Kayak anjir, ngakak gue. Kayak jokesnya tuh komedi dengan orang yang putus asa, orang yang hopeless, orang yang nggak bisa ketawa, diem tapi ngomongnya itu lucu. Gitu. Boleh bro, coba bro, komedi kayak gini. Iya sih, 20 menit lagi. Lu sukanya yang bentar-bentar kan? Iya, sebentar. Kocak-kocak ada yang berita, dia ngeliput berita, dia bilang, apa keunikan lu? Gue buat kue. Kue doang apa uniknya gitu. Gue buat kue tapi pakai susunya susu ASI gue. Terus dimakan sama temennya yang tuh kayak gitu. Anjir, kocak. Menarik nih, Afterlife ya. Oke lah. Wajib lah, boleh. Tuh kalau dari lu sendiri Vet, ada nggak? Kalau gue lagi nonton kartun sih, namanya Bob's Burger. Oke. Di Disney nih. Dia tuh udah 11 season sih. Sebenarnya udah banyak. Tapi kalau di Disney-nya tuh baru 3 season nih. Kemarin gue cek. Itu juga kocak juga tuh Bim, kartun Bim. Jadi buat mirip-mirip Rick and Morty gak sih? Kayak komedinya. Kartun dewasa kan? Iya. Sebenarnya. Komedinya juga sebenarnya beberapa ada yang sensitif juga sih, ya kan? Iya. Dari awal anjir. Tapi kocak juga. Dan mau ada film kan, Vet? Iya bener. Februari ini nih. Yoi bro. Ada movie-nya. Bob's Burger the movie. Tentang apa? Juga. Jadi tentang sebenarnya ya simple aja sih. Pokoknya keseharian pedagang burger aja gitu yang punya toko tapi punya 3 anak. Nah 3 anak ini nih unik-unik anjir. Jadi satu ada yang paling gede, namanya tuh Tina. Dia tuh kayak baru puber, punya kelainan seksual ya. Kelainan gak sih Riz? Kayak dia emang apa ya, antara autisme atau terbelakang gitu sih si Tinanya. Iya, soalnya tuh dia kayak terobsesi gitu loh sama hal-hal yang berbau seksualitas lah. Kocaknya di situ. Jadi kayak kepengen tahu banget gitu. Terus ada anak yang kedua. Nah ini kalau menurut gue yang rada-rada kocaknya, gue suka karakter ini juga sih. Si Jin namanya nih. Kenapa dia? Jadi dia kayak ya sebagai anak kecil aja gitu, cuma tingkahnya ada-ada aja. Terus yang paling kecil lagi tuh ada yang namanya Louis. Jadi si Louis ini kayak psikopat kali ya. Jadi punya setiap karakter tuh punya masing-masing perannya sendiri gitu Bim. Jadi di situ sih kocaknya sih. Komedinya kocak banget sih. Kalau lu suka Rick and Morty, mungkin lu bakal suka Bob Burger ini sih. Tapi kocaknya secara tidak sengaja 3 anak itu menghancurkan usaha ayahnya mulu. Iya. Tapi ini mirip sama Big Mouth gitu nggak? Nggak beda? Enggak sih. Kalau Big Mouth lebih sarkas. Ini lebih sebenarnya nggak terlalu dewasa banget sih. Cuma ada aja dewasanya. Gitu. Soalnya Disney. Masuknya Disney Plus gitu. Ya, terus Bob Burger ya, berarti di Disney Plus ya. Tapi itu membuat lu ngakak banget nih, Pak. Iya. Gue udah langsung 2 season langsung udah gue hajar dah tuh kayak berapa hari. Iya, pokoknya
kocak lah, kayaknya harus nonton dah buat pengantar sebelum tidur. Nah, itu juga Afterlife pengantar sebelum tidur tuh. Sama film-film kayak gitu. Tapi bedanya kalau Afterlife galau, nangis paling. Oh. Apalagi yang nggak bisa move on kan anjing. Makin susah tidur dong. Makin susah tidur ya. Iya. Bob Burger dari Fedrian di Disney Plus, dari Faris nih. Lo ada lagi nggak? Ada nggak lo? Ya? Lagi nonton apa? Lagi nonton apa? Apa ya? Paling selingannya kalau nggak itu gue nonton Layangan Putus. Enggak, lagi belum layangan putus nih. Gue nunggu ntar aja lah sampai habis baru Udah langsung tamat, gue. bro. Udah tamat. Udah gue udah tahu endingnya, orang nyokap gue nonton bro. Soalnya iya. Kayaknya sih udah ya. Kalau gue nonton selain itu apa ya? Oh paling gue nonton ulang Cek Toko Sebelah The Series. Jelas. Di mana itu? Gue belum Di tuh. Disney Hotstar. Sumpah itu kocak banget sih itu. Aduh gue belum Fed. Jokesnya menurut gue fresh juga sih. Berapa menit? 20 menit juga. Oh, fix, 30 fix. lah, 25an. Karena Disney sekarang lagi banyak ini ya, yang film seriesnya yang Indonya bagus-bagus loh. Maksud gue Ernest juga masukin stand up komedinya dia kan di situ. Oh nggak tahu gue. Ada juga ya? Kayaknya ada deh stand up komedi gitu di Disney. Cuma emang yang terbarunya dari Ernest tuh ada Susah Sinyal The Series. Gue udah nonton sampai 12 nih. Tapi gue belum abisin. Di Sisa Disney? 1 di Disney juga. Gile, fans berat kok Ernest Oh, aja. Ernest. Enggak, karena Iya, jokesnya berat, lucu-lucu iya. aja sih masuk ke gua gitu. Jadi setiap gua nonton gua pasti ketawa nonton karyanya dia. Oh, fix. Nyokap gue soalnya salah satu penggemar juga. Oh. Seriusan. Ini bukan gara-gara ras nih ya. Gak. Nggak, nyokap gue juga fans soalnya sama. Sampai ada posternya malah. Enggak. Gila, posternya Enggak lah. Dia ngikutin yang ini apa sih Imperfect Oh, series. Imperfect series tuh Di WTV. seriesnya di WTV itu Iya. juga ngakak juga sih. Lucu. Gile dah. Parah dah. Semua ditonton anjir. Kok. Fans berat. Iya kok Ernest ya. Tapi Cek Toko Sebelah boleh lah itu nonton lah. Kocak tuh karakternya unik-unik lah. Tapi yang teka-teki Tikal belum nonton. Belum. Habis. Tapi tertarik. katanya kurang ya. Iya kurang. Gua kan kalau mau nonton sesuatu kayak dengerin. Iya, Iya review dengerin dulu ya. dulu. Apalagi Iya. kemarin kita dengernya dari reviewer terpercaya. Lumayan terpercaya ya. Iya. Gitu terlalu. Tapi gue penasaran sih. Sama, Justru sama. karena reviewnya Iya, jelek, gue jadi benar, penasaran anjir Oh. jeleknya kayak gimana sih. Benar-benar. Iya, Boleh nggak iya, sih kita sekali kayak nge-review film tuh nggak cuma yang bagus tapi yang jelek juga gitu ya? Iya nggak sih? Tapi kayak kita terbatas sih ya, cuma seminggu sekali bahas filmnya di Noise. Yoi. Dulu Tambah. udah sempet sering tuh kan Money Iya. Heist kita bahas. Iya, Seru tuh. Parah. Bahasnya. Mau gak sih kita bahas film apa kayak Kamboja gitu? Gue penasaran gak sih? Baca judulnya udah males gue. Kagak, masalahnya Fet nontonnya itu loh, lu kuat gak gitu? Orang film horor aja pernah kita cari kan? Film horor mana? Kayak India, yang Iya. kayak dan lain sebagainya aneh-aneh kan? Ada gak ya mereka ya? Vietnam gitu. Vietnam mungkin masih ini Myanmar. kali. Iya, Myanmar, Brunei, Timor Leste. Industri filmnya kayak gimana ya? Iya. Penasaran ya? Jangan kita udah oke nih. Iyalah kalau dibanding mereka anjir bro. Iya, kepo juga sih gue sebenarnya. Oke, menarik. Ada lagi? Udah sih gue itu doang. Oke, berarti kesimpulannya Ko Ernest sama Bob Burger ya. Yoi. Semua karya kok Ernest. Iya, pokoknya semua karya Ko Ernest. Oke, Faris nih. Gue sebenarnya kalau yang lagi ditonton itu Boba Fett sih, yang lagi ongoing ya. Oh, yes, yang yes, seminggu iya, iya. sekali maksudnya gitu. Hahaha. Yang lagi ongoing itu sama yang baru kelar Witcher gue di Netflix, Boba Fett di Disney. Lupa gue Witcher ceritanya. Ya gue juga lupa sih itu 2 tahun ya kalau nggak Iya, salah iya, deh. iya. Makanya gue juga harus nyari di YouTube Witcher season 1 recap. Habis itu baru gue nonton yang season 2. Bukan cerita film kan? Bukan Balik kan? lah. Malas anjir. Bakal ada Narasi. lagi gak season 3? Ada. Bakal ada. Cuma ya itu sih problemnya karena dia big budget ya. Jadi proses syutingnya lama anjir. Bisa setahun nunggunya Oh. season 3-nya. Tapi yang emang Superman sebagus itu kan ya? Iya, Yang main ya? Iya, si Iya. Henry Cavill. Bagus sih. Kalau menurut gue yang season 2-nya ini mantep sih. Upgrade dari yang ke 1 jauh anjir. Dari efek, dari acting, dari sinematografi semua mantep dah. Efeknya lebih clean, lebih bersih. Kalau yang 1 kan mungkin karena masih baru ya, masih coba-coba. Jadi budgetnya mungkin gak sebesar itu. Jadi pas kedua ini nongol mantep banget sih. Pokoknya kalau kalian yang abis nonton Game of Thrones tuh, terus kangen pengen nonton series fantasi lagi, The Witcher udah paling the best dah. Oh. Udah paling mantep. Oke, yes, menarik karena gue tertarik sama ceweknya cakep sih. Siapa yang main? dia? Yang pokoknya di season 1 tuh yang awalnya rada apa punya kelainan tiba-tiba pas jadi normal anjing cakep banget gila. Itu kalau di gamenya lebih cakep lagi. Iya, anjing. bro. Sayang banget. Gue Iya. nonton cuma awal-awal doang sih. Tapi yang season 2 ini mantep soalnya kalau
yang nonton di season 1 inget Siri tuh yang bocah kecilnya. Nah, Nah di season 2 ini dia udah mulai dilatih jadi Witcher. Itu seru banget sih. iya ingat. Dan tease ke endingnya sih, endingnya epic sih. Iya, Epic gue banget, jadi pengen parah. nonton lagi. Tapi gue season 1 tuh kemarin ada bingung sama ini sih, pergantian timeline-nya dia. Iya. Yang apa tipis banget perbedaannya. Jadi gue kadang bingung gitu. Terus gue rada stop akhirnya. Ya, tapi menurut gue kalau season 1 yang menarik justru itunya sih. Decision mereka lumayan hebat sih untuk ngasih 3 timeline dari awal gitu. Soalnya kalau dipikir-pikir kalau mereka sesuai alur nih dari dulu ke zaman sekarang porsinya bakal banting. Jadi misalkan di awal ceritain Yennefer, tengah diceritain Geralt, terakhirnya baru yang anak kecil Ciri. Iya. Itu decisionnya mantap juga season 1 sih. Mereka bisa bagi 3 timeline. Gitu sih. Witcher salah satu yang paling mantap sih. Dan paling gue tunggu-tunggu. Promosinya juga gede-gedean nih sampai di SCBD, Bro. Setahu gue ada mantap sih. Witcher. Pokoknya yang Videotron. season 2 ini worth it dah, endingnya mantap anjir, all out. Ada sedikit combatnya tuh mantap banget, rame-rame. Ya, berat tuh. Ini based on game ya? Best kalau yang ini setahu gue based on novel, jadi bener-bener dari karya originalnya. Kan gamenya berdasarkan novel, ini berdasarkan novelnya juga. Cuma kayaknya sih harusnya lebih beberapa karakter soalnya ada yang gak akurat juga katanya. Kayak rasnya ada yang diganti, rambutnya diganti gitu-gitu. Cuma tetap oke lah. Oke, The Witcher. Witcher, Menarik. Boba Fett juga menarik ya. Iya, masih 4 episode sih. Iya, gue nunggu fullnya aja sih kalau Boba Fett mah. Nunggu sampai full episode baru gue tonton ya. Tapi kalau kalian baca komik sama novelnya sih ini mantap sih. Karena banyak karakter yang dari komik itu dimasukin ke series. Oke. Dan gue ada ini sih satu rekomendasi sebenarnya dari Apple TV. Apa? Waktu itu gue sempet langganan tuh nonton Ted Lasso. Best banget dah. Jadi itu ceritanya malah tentang sepak bola tapi dijadiin komedi gitu loh. Jadiin drama komedi. Ceritanya unik banget. Jadi ceritanya dikit aja nih ceritanya tentang, jadi ada salah satu klub sepak bola di Premier League nih. Nah yang punya tuh ada seorang suaminya gitu. Nah dia cerai sama istrinya. Nah klub sepak bola dikasih istrinya. Terus si istrinya tuh kayak dendam gitu sama suaminya tapi cinta banget sama klub sepak bola itu. Nah si istrinya kayak gue diem-diem bakal ngancurin sepak bola ini dari dalam gitu. Jadi dia ngepecat pelatihnya yang padahal udah bikin mereka stay di Premier League, dipecat. Dia nge-hire ini anjir, coach American football. Dimasukin untuk nge-manage klub sepak bola di Premier League. Gila, seru banget. Bagus banget, parah sih. Ya, pokoknya komedinya mantap sih, lucu banget. Gue bener-bener sampai ketawa gitu nontonnya. Dia udah 2 season dan mau ada season ketiganya. Tahun ini di pertengahan musim. Kayak Juni atau Juli gitu. Dan ada di karakternya tuh kan banyak gitu ya pemain-pemain bolanya. Ada yang pokoknya perubahan karakternya keren-keren dah. Ada yang tadinya tuh tipe tahu main bola Roy Keane nggak? Kayak dia tuh kayak bener-bener kasar gitu loh, kayak nggak punya hati gitu, nggak punya kemanusiaan gitu. Nah lama dia berubah gitu, ketemu cewek, terus ketemu sama Ted Lasso. Tadi pemainnya benci semua tuh sama dia, sama Ted Lasso. Tapi lama-lama kayak pengen dibenci sama seluruh klub, tapi ini orang baik banget gitu, udah dikatain tapi masih bawain biskuit gitu, seru banget. Kayak menarik tuh sebenarnya karena gue nggak pakai Apple sih, jadinya susah. Kalau kalian suka bola sih apalagi mantap banget. Ntar ada lawan Manchester City, lawan apa? Yes, menarik. Tadi apa judulnya? Ted Lasso. Yes, boleh banget tuh. Ya kurang lebih itu tontonan kita minggu ini lah ya. Oke, nah tadi kita udah bacain komentar juga yang ada di Noise. Kalau kayak gitu segini aja ya konten untuk bahas film. Mungkin jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Opini Tengah Malam. Kunjungi websitenya, YouTube-nya, subscribe, like juga jangan lupa. Follow juga di Noise. Segitu aja di Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam.